Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresia Natania Handayani dengan NIM 8020190343 dari kelas 02 PT4. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pembuatan login yang sudah langsung berkaitan dengan API Unama. Oke, di sini yang pertama, kita di sini sudah di sini ada title. Title itu untuk judul web kita. Di sini saya buat titlenya from login dan daftar. Nanti di sini akan muncul di atas ini. Ini bakal muncul nama yang sudah kita tulis di dalam title tersebut. Yang kedua itu ada link href kayak gini. Tuh. Ini nih yang saya blok ini. Itu tujuannya untuk dia dikaitkan dengan CSS dan JSS. Tuh. Lalu yang di sini ada atribut style. Style itu gunanya untuk menyisipkan kode-kode style pada HTML atau kode-kode CSS. Misalkan di sini ada banyak di dalam style itu, kalau di atas tekstil yang pertama tekstil ini pasti pembukaannya ini pasti ada penutupnya ini. Di dalam style ini bisa banyak yang kita buat kode-kodenya, contohnya kayak body from di sini kan kita buat from login. Di sini di dalam body itu ada atribut height. Height itu untuk tinggi dalam sebuah atribut. Ada background color, ada box sizing untuk size boxnya gini-gini. Di background color itu kita bisa milih warna-warna apa aja yang kita inginkan untuk yang ada apa yang bakal muncul di dalam web kita tersebut. Lalu nanti kita karena ada buat from login, saya langsung saya jelasin ya. Di dalam from login itu ada padding. Padding itu gunanya untuk mengatur jarak antara elemen pada HTML dari dalam. Kemudian di sini ada background color juga. Selanjutnya ada from daftar. Sama seperti from login tadi, ada padding, ada background color, di sini ada paket display. Nanti kita buat none. Selanjutnya ada untuk btn loading. Ini ada isinya display none juga. Terus ada untuk kursor. Kursor ini kita isi pointer. Selanjutnya kita langsung ke body. Di body ini di dalam body inilah kita isi tag-tag dan atribut-atribut yang akan kita gunakan di dalam web kita. Tag yang pertama yang saya pakai itu adalah div. Div itu kayak wadah untuk menempatkan beberapa elemen atau atribut. Contohnya kalau kayak yang di sini yang saya pakai itu ada kelas, ada ID. Nah, jadi bisa juga pakai title. Itu kegunaan div. Di sini kan kita pakai div, class, div flag, justify, content, center, dan yang lain-lainnya. Lalu di sini ada tag H2. H2 itu berfungsi untuk digunakan untuk judul. Judul di dalam form kita, form homepage kita. Lalu selanjutnya ada label. Selanjutnya ada input. Kalau yang label itu berfungsi untuk memudahkan dalam penyeleksian pilihan pada form kita. Kalau di input ini untuk menunjukkan sebuah pilihan.
Misalkan kita mau tipenya itu email juga kah? Di sini ada yang kita pakai, ada pakai tipe, ada pakai ID, ada kelas, ada name. Nanti di belakangnya tetap kita kasih autofocus required. Required ini pasti bakal kita pakai dari awal sampai akhir, selalu kita gunakan. Selanjutnya ada di sini ada button. Ingat ya, kalau sudah ada tag pembuka itu pasti ada tag penutupnya juga. Jangan sampai lupa tag penutupnya, karena kalau untuk kita di dalam kita coding itu ya, kita tuh harus benar-benar teliti akan codingan kita, karena kalau kurang titik atau kurang spasi aja, spasi itu bakal membuat codingan kita tuh bakal error. Jadi kalau untuk codingan itu tuh harus dituntut kita harus teliti dan fokus. Oke guys. Jadi di sini kita selanjutnya ada button di sini. Button ini fungsinya untuk memproses data yang telah diinput user ke dalam text file. Di sini di dalam button itu kita ada pakai atribut seperti kelas, tipe. Dan di sini kita pakai onClick. Lalu selanjutnya di dalam button itu kita ada pakai tag span. Span itu kayak elemen inline gitu loh, elemen yang tidak membentuk garis baru gitu. Terus di sini kita mau buat untuk tulisan daftar di sini kita pakai ini BR ini, lalu kita pakai a class text primary, lalu kita pakai onClick. Di dalam onClick ini kita isikan tampilkan from daftar. Lalu setelahnya kita buat tulisan yang akan kita tulis di dalam web itu, yaitu daftar di sini. Ini kita pakai text center. Gunanya text center itu agar tulisannya itu berada tepat di tengah. Oke, kalau mau pakai right atau left itu juga bisa. Itu tergantung kita maunya tuh pakai apa. Dan kita tergantung kita sih maunya mau taruh di kiri kah, mau di kanan kah, mau di tengah kah, itu terserah sih. Selanjutnya, tadi kan kita sudah ada buat form login nih. Lalu setelah kan kita mau buat form login, kalau sudah ada akun kita bisa login, kalau kita nggak ada akun kita harus daftar dulu. Jadi kita buat form daftar lagi. Kalau yang di sini kita buat form daftar, kita tinggal copy aja sih sebenarnya kalau mau lebih gampang. Copy aja yang dari div class form login ini sampai yang tipe yang ini sampai sini. Tinggal di copy aja sih, lalu kita nanti ganti biar lebih gampangnya, lebih singkat. Di sini sama kayak tadi dibuat untuk judulnya pendaftaran mahasiswa. Di sini kan ketentuannya sudah dibuat oleh dosen kita. Kalau kita akan membuat nama lengkap, email, password, tanggal lahir, dan asal sekolah. Itu kan sudah ada ketentuannya. Jadi di sini kita pakai labelnya nama lengkap, itu tipenya itu kita pakai teks. Dan jangan sampai lupa itu pakai required. Lalu yang kedua pakai email, tipenya juga email. Nih, ini pasti bakal pernah ketinggalan, karena kalau ini tinggal, ini nggak bakal berjalan, required. Lalu yang kedua password. Yang keempat itu ada tanggal lahir. Dan di sini tipe untuk tanggal lahir itu kita pakai date, itu khusus untuk tanggal lahir agar pas kalau kita pencet di form kita nanti langsung muncul tanggal, pilihan tanggalnya, date-nya itu, jadi otomatis gitu guys. Lalu yang kelima
kita buat asal sekolah. Di sini kita pakai select nih, dilihat nih, ini ada select nih ya. Di select ini gunanya untuk membuat daftar-daftar item dalam bentuk, sorry guys, ini untuk membuat daftar-daftar item dalam bentuk menu drop down gitu. Jadi kan kita mau buat asal sekolah lah. Kalau asal sekolah itu pasti banyak pilihannya ya, makanya kita di sini pakai option. Sini ada option. Nah, sini ada option ya. Option itu untuk menampilkan pilihan. Jadi kita bisa milih mau kita pilih sekolah yang mana gitu. Misalkan di sini kan ada SMA 1, SMA 2, SMA 3, 4, 5, 6. Jadi kita tinggal milih aja gitu. Lalu selanjutnya kita pakai button yang tadi lagi untuk membuat on click-nya tadi ya. Lalu selanjutnya buat on click yang tampilkan yang untuk atau login di sini sama kayak tadi juga. Nih. Lalu selanjutnya kita buat JavaScript-nya. Ini bisa dilihat, ini JavaScript-nya dari sini ya. Bisa dilihat sendiri di sini. Selanjutnya, di sini ada function lagi. Function itu untuk membungkus suatu proses yang tujuannya agar penulisan kode atau proses yang sama tidak akan ditulis secara berulang. Di sini kita buat nama lengkap sama dengan dokumen.getElementById. Di dalam kurung kita update dengan nama lengkap. Untuk email dan password itu kita pakai query selector. Jangan lupa pakai pagar ya di sini ya, di sebelum email sama kalian passwordnya. Lalu selanjutnya tanggal lahir sama asal sekolah itu sama dengan kayak nama lengkap, itu memakai getElementById. Di sini kita pakai btn loading inline block. Terus ada let data json.string5. Di sini bakal kita isi name, nama lengkap, value, email. Nah, email value. Nih, value itu kan kayak nilai yang diberikan pada untuk atribut itu. Atribut yang ada di sini di depannya. Value ini pasti bakal berdampingan dengan atribut. Di sini const URL http demo api.unama.ac.id /api/user. Ini sudah dibuat oleh dosen kita, jadi kita tinggal mengaitkan aja web kita dengan http tersebut. Di sini ada metodenya, ada headersnya, ada body data. Terus di sini kita pakai then untuk responnya. Misalkan kita memasukkan datanya, ini memasukkan data yang benar, itu bakal ada muncul tulisan data berhasil disimpan. Di sini kita respon statusnya yang berhasil disimpan itu pakai 201 karena itu sudah ketentuan juga dari dosen kita. Dan ini ada else, dimana if kemungkinan pasti bakal ada else-nya. Ini alert error data tidak benar. Jika kita ada salah penulisan di dalam pendaftaran ini bakal muncul tulisan error data tidak benar. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, ini munculnya di sini. Pertama kita coba daftar di sini ya. Lalu coba kita buat Teresia Natania.
emailnya Teresia Handayani 18@gmail.com. Passwordnya kita buat aja Teresia. Tanggal lahir. Nih, ini fungsinya tadi kita pakai input date itu agar memudahkan kita dalam memilih dalam penulisan tanggal. Sini kita pilih aja karena saya lahirnya tahun 1999, jadi kita naikkan kursor kita ke atas. Kita pilih bulannya, bulan September itu tanggal 14. Oke, di sini langsung otomatis ya Monday years. Di sini kita pilih asal sekolah. Sudah pilihan, kita pilih SMA Negeri 2 Kota Jambi. Lalu kita daftar. Nih, ada yang invalid, berarti ini datanya error. Kita coba yang baru lagi ya. Kita coba Ridwan. Di sini Ridwan HP @gmail.com. Kita buat passwordnya di sini Ridwan 123. Kita buat di sini tanggal lahirnya. Kita buat asal sekolahnya. Data berhasil disimpan. Oke, lanjut kita login. Kita buat di sini Ridwan HP @gmail.com. Coba di sini Ridwan 123. Kita login. Oke, kita berhasil login. Di sini langsung muncul login berhasil, selamat datang Ridwan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.